Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini adalah bulan November. Tanggal berapa? 4 ya. Jangan lupa isi absen karena absen saya online. Nanti saya cek kehadirannya. Bagi siapapun yang tidak hadir pada kesempatan kali ini saya rekam ini ya, untuk nanti saya upload di YouTube saya. Bagi siapapun yang tidak hadir, tolong diabsenkan alfa ya. Kecuali kalau mereka memang sudah memberitahu wali kelas dalam kondisi sakit atau memang ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Anak-anak sekalian, sebagaimana janji bahwa kita akan mempelajari bagaimana Nabi Muhammad pada periode berapa? Siapa yang tahu kelahiran Nabi Muhammad? Kapan itu kelahiran Nabi Muhammad? 12 Rabiul Awal Nah, 12 Rabiul Awal, tahunnya adalah tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Pada saat itu Ka'bah di Mekah itu diserang oleh Raja Abraha dengan menggunakan kendaraannya adalah gajah. Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Fil bahwa tentara bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oleh karena apa? Ngacak kamu apa-apa, udah cantik, nggak usah ngacak-ngacak di dalam kelas ya, udah cantik, tenang saja, santai. Bahwa tentara bergajah itu sebelum sampai ke Ka'bah, mereka diserang oleh yang namanya toiron ababil atau burung ababil. Nah, burung ababil ini adalah burung yang didatangkan oleh Allah sengaja membawa kerikil-kerikil yang didatangkan dari neraka panas, sehingga ketika dilempari hanya kecil-kecil saja kerikilnya, hanya kecil-kecil saja mampu menghabiskan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Kapan itu? Ya di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan pada malam itu, tetapi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Nah, atau bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi atau 20 ya, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Nah, dari sini Rasulullah mengalami, ya ini kan fase kelahiran nih, kelahiran. Kemudian fase anak-anak dan remaja. Fase anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja. Ini anak-anak, maksudnya anak-anaknya Rasulullah. Ini fase anak-anak dan remaja. Nabi Muhammad atau pada saat itu Muhammad kecil itu adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Kerjanya mengembala gitu ya, sama mengembala ke gunung-gunung, karena di sekitar Mekah itu ada gunung-gunung. Mengembala apa? Domba. Mengembala apa? Kambing. Mengembala apa? Mengembala binatang ternak satu.
Dan ini Nabi Muhammad disuruh oleh pamannya, disuruh oleh saudara-saudaranya. Dan satu pun binatang itu tidak pernah hilang. Sehingga ketika diamanahi sesuatu oleh saudara-saudaranya, oleh para pembesar-pembesar Arab saat itu yang banyak hartanya, Nabi Muhammad tidak pernah kehilangan satu ekor kambing pun. Dan ketika bertambah kambingnya, Nabi Muhammad bilang bahwa kambingnya sudah bertambah dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dinamai Nabi Muhammad punya gelar oleh bangsa Arab saat itu dengan sebutan Al-Amin, atau orang yang dipercaya. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah, saya berada di kelas 10 IPA 2 ya, IPA 2. Yang hadir hari ini ada berapa orang? Ini ada yang masih di warung nih? Ada. Oh, di warung. Ya, jadi pembelajarannya memang khusus mereka itu di warung rupanya. Baik, kita lanjutkan. Amin. Ya. Gelarnya, ini masa remaja. Umur 25 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi. Fase kenabian. Diangkat menjadi nabi. Nabi itu apa sih pengertiannya? Ada yang tahu nabi? Google aja, Google, dicari di Google. Apa itu nabi? Hah? Ada, silakan, nggak apa-apa. Nabi itu apa? Ya, ada nabi, silakan di Google, silakan, ya, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Nabi itu apa? Di Google, silakan, nggak apa-apa. Ada yang ketemu pengertian nabi? Hah? Yang keras. Nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya. Manusia yang memperoleh wahyu. Jangan pengertian orang Nasrani, pengertian orang Islam. Nabi menurut Islam dicarinya. Nabi menurut Islam adalah, sudah ketemu pengertian Nabi menurut Islam. Coba dilihat. Pengertian Nabi menurut Islam. Karena kan saya sekarang mengajarnya PAI, bukan mengajar agama lain. Jadi kalian harus mencari Nabi menurut Islam. Silakan. Sudah ketemu? Hah? Apa? Nabi menurut Islam? Seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada dirinya dan keluarganya, tidak kepada umat, tidak memiliki umat, hanya sekitar keluarganya. Satu keluarga zaman dulu itu satu keluarga lah, kira-kira begitu. Lebih seremoni seperti itu. Coba cari pengertian Rasul. Apa itu pengertian Rasul menurut Islam? Jadi ditulis pengertian itu. Ditulis biar kalian nanti punya pengetahuan tentang itu. Silakan ditulis pengertiannya. Ya, mohon maaf saya laptopnya dibawa ke sana kemari memang karena pembelajaran di kita itu pembelajaran sebagian daring, sebagian ada di kelas PTMT ya. Jadi harusnya saya menggunakan masker, tapi kalian malah ada yang tidak menggunakan masker. Jadi saya terpaksa menggunakan masker. Ada maskernya. Kalau kalian menggunakan masker, saya tidak, gitu. Dibalik salah satu aja.
Nah, sebaiknya kalian yang tidak banyak bicara karena pembicaraan saya kalau pakai masker nyangkut gigi saya. Yang palsunya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian pada usia 40 Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Menjadi rasul ini. Rasul itu apa? Rasul itu apa? Utusan Allah yang mengajarkan agama, yang mengajarkan ajaran Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Rasul memiliki umat, bahkan Rasul itu memiliki kitab suci, ya dibekali dengan kitab suci, dibekali dengan suhu, dibekali dengan firman-firman Allah untuk disampaikan. Kita mengenal adanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan yang wajib kita ketahui itu ada 25 Rasul. Coba siapa yang hafal? Yang hafal siapa? Ada yang hafal? 25 Nabi dan Rasul itu pertama siapa? Adam. Kita meyakini bahwa Nabi Adam mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada anak-anaknya saat itu. Karena Nabi Adam itu berbicara langsung dengan Allah. Berbicara langsung. Bahkan Adam disuruh oleh Allah untuk mengajarkan nama-nama segalanya. Wa 'allamal Adama asma'a kullaha, mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada siapa? Kepada para malaikat. Saat itu dan setan saat itu. Yang kemudian setan tetap tidak mengakui bahwa Adam itu tidak mau bersujud, tidak mau menghormati, ya, bukan sujud beribadah, tidak mau menghormati keberadaan Nabi Adam saat itu. Nah, iblis ya. Nah, kemudian iblis itu mereka minta kepada Allah, ya Allah, andai ku dijadikan makhluk yang dimurkai, tolong umurku ditangguhkan. Jadi umur paling panjang umurnya itu setan. Paling panjang umurnya iblis. Tidak mati-mati iblis. Iblis itu tidak mati-mati. Beda dengan kita, mati. Kapan matinya iblis itu? Nanti pada saatnya menjelang kiamat atau pada saat kiamat semuanya akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua segala sesuatu hancur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di umur Rasul 40 tahun. Jadi umur Nabi Muhammad 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Melalui proses apa? Melalui proses pewahyuan Al-Quran yang pertama. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sekali lagi mulai kerasulan Nabi Muhammad itu dimulai sejak turunnya ayat Al-Quran yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dari umur 40 tahun ini hitung saja 13 tahun. Berarti umur Nabi berapa? Umur Nabi 53 tahun terjadi proses hijrah. Ada proses hijrah. Karena Nabi Muhammad pada periode Mekah ini kan periode Mekah ini.
Ini periode Mekah. Dari sini ke sini periode Mekah disebutnya. Fase Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad mendapat tekanan karena membawakan ajaran yang menurut mereka baru. Karena mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak. Lata, Uja, kemudian apalagi Ma'nat dan lain sebagainya. Itu adalah anak-anak Allah yang soleh, anak-anak Allah yang baik, kemudian dijadikan patung. Manusia-manusia pilihan yang ada saat itu, kemudian mereka jadikan patung, dan patungnya disimpan di Ka'bah. Nah itu mereka sembah. Nabi Muhammad diajak, Nabi Muhammad pernah diajak perjanjian. Muhammad, beslah, begini, 3 hari engkau menyembah Tuhan kami, 3 hari kami menyembah Allah, karena kami percaya bahwa Allah itu ada. Dan gitu. Mereka sangat percaya adanya Allah, makanya disebutnya musyrikin. Bukan kafir, tapi musyrikin. Kaum musyriknya begitu. Nah, diajak untuk beribadah. Jadi kalau kita sekarang, ayolah kita nanti hari Senin, Selasa, Rabu ada di masjid, Kamis, Jumat, Sabtu ada di gereja misalkan. Begitu kira-kira. Contoh. Seperti itu. Tetapi kan mereka itu bukan percaya akan adanya Allah kalau mereka itu ya. Tuhannya itu YHWH namanya kalau Kristen itu. Bukan Allah namanya. Allah itu terjemahan Indonesianya saja. Kalau kita kan Allah itu dimanapun selalu menyebut namanya Allah. Mau di Amerika, mau di Songang, mau di Sanian, mau di Kanada sana, tetap namanya Allah, tidak akan berubah. Sama dengan ayat Al-Quran. Ketika surat Fatihah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya, maka dimanapun kalimat itu akan sama, tidak akan berubah. Mana yang dengan awal dengan gede, apa dua? Coba naikin aja HP-nya, jangan. Saya pernah menyampaikan kalau ada yang WA saat belajar, komunikasi pacar, jelema kabogoh maneh teh no? Bodoh, tolong, bolong, goblok begitu mah. Karena tidak bertanggung jawab terhadap pacarnya untuk masa depan. Ini belajar dulu masa depan. Orang yang begitu, orang yang ininya keinjak, udah keinjak nyuksuk lagi sampai anak. Dia anak katincak jauh, anak katincak mana? Kalau pacar kamu ngawe apa belajar. Sudah tahu kamu itu sedang belajar. Kumane malah ngawe. Kumane di layanan di sarwana. Iya ya, lagi belajar sama kayak ini. Ngoplok ya. Akhirnya dilanjutkan dengan tumpang kaki karena memang tumpang kaki itu salah satu sifat santai manusia. Tumpang kaki ini sedang belajar, yang kelihatan tidak sungguh-sungguh belajarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di fase Nabi Muhammad itu di Mekah mengalami tekanan, dilempari, bahkan pernah dilempari pakai kayu unta sampai luka bibirnya Nabi Muhammad, sampai luka-luka badan. Itu oleh siapa? Oleh orang-orang kafir dan Yahudi. Nah, oleh orang Yahudi dan kafir pada saat itu. Kafir di negeri mana ya? Saya lupa. Nanti dilihat lagi lah dalam sejarahnya. Nah, dilempari. Bahkan suatu saat ada Al-Quran surat Al-Lahab. Tabat
yada Abi Lahabir watab wa mra'atuhu hammalatal. Mau membakar Nabi Muhammad dan istrinya, ngumpulin kayu bakar. Ngumpulin kayu bakar, diikatnya pakai tali. Dikumpulin untuk membakar, tetapi usaha itu tidak berhasil oleh Allah. Nabi Muhammad selalu dilindungi. Nah, Nabi Muhammad Rasul ada sifat maksum, artinya terhindar dari kesalahan. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat salah karena maksum. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat salah karena maksum, ada dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pada saat kecil pernah dibelah dadanya oleh Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan, dicuci. Sekarang itu ada cuci otak. Sekarang itu ada cuci kejiwaan. Nah, kira-kira Nabi Muhammad itu dicuci semacam itu. Entah fisik, wallahu a'lam, entah hanya pencucian secara rohani, kejadian. Tetapi dalam sejarah Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya dari hati yang kotor. Beda dengan kita, orang lain maju panas tiris, batur ngeli motor, tetangga mana yang panas tiris, ngaholah motor pakai benang nganyuk lah, dan lain sebagainya. Oh, tetangga kita beli mobil, kenapa kamu yang panas dingin? Ngapain? Orang Islam itu tidak seperti begitu. Orang lain beli mobil, alhamdulillah, tetanggaku beli mobil, luar biasa. Suatu saat bisa kali ikut numpang sekali-kali, kan selesai. Tapi kalau dimasukkan ke dalam hati, panas dingin kamu, apa yang terjadi? Baru bahagia, mana nu kering, mau daro ya akhirnya. Ya, jadi kalian tidak perlu punya hati yang dolim semacam itu. Ketika orang lain mendapat rezeki, bahagialah kita. Bahagialah kita. Oke? Siapa yang hafal surat Al-Alaq? Maksudnya tangan? Ayat pertama, surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad siapa? Iya, Iqra. Tuh, yang kencang, buka aja. Ya, tahun. Bukan. Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Siapanya? Segimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alladzi Iqra wa rabbukal akram. Allamal insana ma lam ya'lam. Innal insana la yatgha. Ngapal. Ada yang ngapal? Siswa-siswaku? Ada yang ngapal? Ada dua ya yang harus hafal. Al-Lahab apa? Apa? Ayo. Tabat siada, dibuka maskernya biar kedengaran. Ya, a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sekarang buka aplikasi Quran di HP-nya.
Silakan cari surat Al-Alaq. Silakan cari surat Al-Alaq. Sudah ketemu? Coba dibaca. Sudah ketemu? Coba dibaca. Sudah ketemu? Iya. Dakwah Nabi Muhammad selama periode Mekah mengalami tekanan-tekanan dari kaum musyrikin, tekanan-tekanan dari kaum kafir. Oleh karena itu, Nabi Muhammad melakukan hijrah. Sebetulnya hijrah ini adalah keputusan Allah untuk menghijrahkan Nabi Muhammad dari kota tempat kelahirannya yakni Mekah. Berhijrah ke mana? Ke Madinah atau Yasrib. Madinah. Madinah itu adalah kota di mana Nabi Muhammad kemudian mengembangkan ajarannya selama 10 tahun. Di situ ajaran Islam selama 10 tahun di Yasrib. Kemudian beliau kembali ke Mekah dengan proses namanya penaklukan Mekah, tidak dengan cara perang tetapi dengan cara damai datang ke Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Oke, anak-anakku sekalian, saya menjelaskan secara virtual, secara untuk daring di kelas 11 MIPA 10 MIPA 2 ya. Untuk teman-teman yang di rumah, silahkan kalian simak video ini. Untuk kelas IPS 3 pun sama 10 IPS 3, dan untuk kelas-kelas yang lain silahkan kalian simak video ini agar penjelasannya tidak berulang-ulang lagi bagi mereka yang secara daring ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Saya ucapkan semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian bahagia-bahagia selalu, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Bagi anak-anakku sekalian yang belum mengisi absen secara online, dipersilakan untuk mengisi absen dan saya akan kembali melanjutkan mengajar di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maklum udah tua jadi